berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini kita kembali di program Safety on the Road ya. Selalu hadir untuk Anda setiap Selasa pagi, yang juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan Mahardika Bondowoso. Hari ini kita nanti akan membahas tentang waktu yang tepat untuk merawat. Saya nggak tahu merawat apa, merawat hati, merawat kecantikan. Iya, yang jelas kalau ngomongin tentang program Safety on the Road, jadi yang pasti akan terkait dengan merawat adalah mungkin nih ya, terkait perawatan kendaraan. Karena bukan cuma kita, kendaraan ini juga butuh dimanja sahabat ya. Pahami kondisi kendaraan biar tahu waktunya harus masuk perawatan. Contoh kecil aja, pagi tadi berangkat gak pakai dipanasin dulu sepeda motornya, langsung digreng, bawa lari gitu ya. Ternyata dia gak mau, langsung kenceng. Jadi berat banget gitu ya gasnya ya. Mungkin ini salah satu tanda dia sudah mulai butuh untuk dirawat gitu ya. Dia adalah sepeda motor saya. Ya, untuk tahu lebih jelasnya saat ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, coach dari Sigma Safety Drive and Ride. Beliau sudah tersambung via Zoom ya bersama saya, karena memang posisinya lagi ada di Gresik, kita lagi ada di Surabaya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua bisa saling menyapa ya. Ini perkembangan teknologi, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin merapat. Oke deh, kita langsung sama saja, Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi agak sedikit menunggu waktu juga Coach Arsyad ataupun semua sahabat-sahabat Jawa Timur yang sudah rasanya mungkin dari tadi sudah yuk mulai yuk, penasaran nih tentang materi hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan karena ada hal teknis ya, seperti biasa ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, milik Allah. Kita sebagai manusia pasti ada kekurangannya ya. Kekurangan saya hanya 15 menit saja tadi. Oke deh, Coach, hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang perlu dirawat gitu ya kan. Ternyata bukan saya aja yang butuh dimanja, butuh dirawat, tapi ternyata kendaraan ini juga gitu ya Coach ya. Nah, kendaraan ini kita melihat dia butuh dirawat atau tidaknya, terus kita tahu dia mulai manja tidaknya Coach. Ini seperti apa sih? Saya mau tertarik tadi pagi Mbak Tika, naik motor langsung starter langsung jalan gitu. Bener. Iya, udah rasanya aduh kasihan sih sebetulnya, cuman mau gak mau gitu loh. Ada tipsnya sebetulnya. Kalau manasin motor, ya kan, manasin motor itu sebetulnya nggak perlu lama-lama. Karena motor-motor sekarang tidak seperti motor-motor yang dulu, apalagi motor-motor yang sudah injection itu, yang sudah injeksi itu sudah cukup canggih dia. Jadi kalau manasin itu, begitu kita motor kita nyalakan, kita duduk di atasnya pakai helm, ya kan, merapikan jaket, ngecek. Kalau Mbak Tika ngecek tasnya dulu, ya kan. Tapi kondisi motor tetap nyala. Di handrem, kalau matic di handrem, kalau manual ya posisi netral, ya kan. Pakai helm, benerin jaket, ngecek barang-barang, pakai sarung tangan. Ya kira-kira 1 menit lah, 1 menit 1,5 menit. Nggak usah lama-lama. Itu sebetulnya cukup. Kenapa harus dipanasin kalau pagi itu? Ini sebenarnya masuk perawatan juga. Sebetulnya kalau kita pagi waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit itu gunanya, kalau yang motor-motor yang sekarang, gunanya itu memberi kesempatan kepada olinya. Oli itu biar bisa bersirkulasi secara secara normal ke seluruh bagian dari kendaraan. Karena kalau nggak dipakai semalaman, itu sebagian oli akan turun, ya kan? Walaupun teknologi sekarang itu beberapa molekul oli bisa menempel, jadi dia tetap ada. Tetapi ada baiknya tetap dikasih waktu, nggak usah lama-lama lah, sekitar maksimal 2 menit lah. Itu untuk motor itu untuk istilahnya untuk
mensirkulasikan olinya ke seluruh bagian dari kendaraan. Dengan begitu setelah oli itu bersirkulasi dengan normal, ya kan? Bersirkulasi dengan normal, maka dia siap untuk menahan beban. Nomor satu itu. Kedua, suhu kerja mesin optimal itu antara 70 sampai 80 derajat. Nah, biasanya kalau pagi, kenapa kalau pagi itu kadang-kadang berat kalau nggak dipanasin? Ya, kalau dia masih berat itu biasanya suhu kerjanya masih belum mencapai itu. Dan caranya kalau memang motor itu harus jalan, harus segera jalan, ya kan? Begitu 1 menit tadi sudah dipanasin seperti itu, jalan pelan aja. Jalan pelan aja, artinya jalan pelan itu digas boleh, tapi gasnya jangan mendadak, ya kan? Kenaikan kecepatannya stabil, ya kira-kira jalan sekitar 3 kilo lah, 2 sampai 3 kilo. Setelah itu insya Allah kendaraan itu akan normal. Kenapa? Karena olinya sudah bersirkulasi dengan sempurna, suhu kerja engine itu sudah tercapai, dia akan berjalan dengan normal. Nah, kira-kira triknya seperti itu, Mbak Tika. Oke, baik. Itu berlaku untuk semua jenis kendaraan atau kalau ada kendaraan-kendaraan tertentu yang butuh perhatian khusus gitu, Coach? Sama, semua kendaraan sama. Semua kendaraan sama. Jadi kalau lama nggak dipakai, apalagi kalau kemarin kan Lebaran mungkin ada yang mudik motornya nggak dipakai selama 1 minggu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, sama. Jadi seperti itu. Khusus untuk yang injeksi. Kalau yang masih menggunakan karburator, karena menggunakan karburator itu biasanya kalau udaranya dingin agak males di starter kan gitu kan. Nah itu gunakan tuas cuk. Ada tuas cuk ditarik dulu. Begitu dia sudah nyala nanti kembalikan. Bahkan motor-motor yang karburator yang generasi terakhir itu cuknya sudah otomatis gitu loh. Sudah otomatis, jadi kita nggak perlu menarik. Kalau kendaraan itu sudah tidak ada tuas cuknya, berarti dia sudah otomatis. Sudah otomatis kita nggak perlu menarik kabel cuk. Nah itu sebetulnya itu. Jadi gunanya adalah sebetulnya seperti apapun, secanggih apapun, okay? Secanggih apapun motor, secanggih apa istilahnya, barunya seperti apapun, ya. Barunya seperti apapun, motornya canggihnya seperti apapun, proses waktu untuk oli sirkulasi tetap ada. Artinya pemanasan itu tetap ada. Pemanasan sekitar 1 menit aja, jangan lama. Makanya saya ngomong begitu kita kalau di motor, kita naik motor, kita ngecek barang di tas, mungkin ada yang ketinggalan, merapikan jaket, memakai helm, memakai sarung tangan, itu sudah cukup sebetulnya. Kalau di mobil sama, begitu pagi kita nyalakan, kita masuk, kita nyalakan, pintu kita nutup pintu, kita masang seatbelt, ngecek perlengkapan sekilas, ya, itu sudah cukup. Sekitar 1 sampai 2 menit. Biarkan oli sirkulasi dulu. Ya. Biasanya kalau untuk di mobil atau motor-motor sekarang, kalau suhu kerja mesinnya belum tercapai, itu biasanya RPM-nya akan tinggi. Gasnya akan apa istilahnya? Gasnya akan naik RPM-nya. Ya kan? Suaranya akan seperti digas. Nanti tiba-tiba dia akan turun sendiri. Kalau di mobil sih nanti biasanya dia akan naik di RPM 1200 gitu, dia nanti di 1100 1200, tapi setelah dia idle, setelah dia stabil sesuai kerjanya sudah tercapai, dia akan turun sekitar 1900 itu. Kalau di motor biasanya stasiun putaran stasiun mesin itu sekitar 1.500. Kenapa 1.500? Karena olinya dia menggunakan oli yang trokoid itu membutuhkan tenaga untuk memutar apa istilahnya, memutar olinya ke seluruh bagian dari mesin. Nah itu tolong diperhatikan. Tolong perhatikan agar apa, ini termasuk perawatan juga. Kita nunggu olinya apa istilahnya, olinya terdistribusi dengan sempurna. Itu gunanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian dari kendaraan ini sudah siap untuk apa istilahnya, dalam tanda kutip melaksanakan tugas, ya, untuk menahan beban, untuk mengurangi gesekan. Nah kalau ini dilakukan dengan baik, maka insya Allah mesin akan bisa tetap awet, ya, tetap nyaman saat dipakai. Perawatan yang lain, nah nanti kita lihat. Kita perawatan nanti kita lihat satu persatu. Mungkin itu.
Oke, baik. Ya, Coach, nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasannya. Sepertinya di redaksi juga sudah ada yang bergabung. Nanti kita akan bacakan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Kita tampung dulu, silakan yang lain juga yang masih ingin ikutan sharing, silakan masih bisa WhatsApp ya ke redaksi 0811 309 109 atau bisa komentar juga di kolom chat ya. Sejeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kembali di program Safety on the Road dan sahabat, kita masih bahas ya waktu yang tepat untuk merawat kendaraan. Iya, Coach Arsyad, ini sebelum dilanjutkan saya ke redaksi dulu. Silakan. Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Wulansari di Bluru. Sekarang kan lagi tren spion bentuk bulat yang ditaruh di bawah stang sepeda motor. Kan otomatis nggak bisa lihat area lain dari spion karena terhalang tangan yang lagi nyetir toh. Apa itu bahaya ya atau menentang aturan berkendara? Yang kedua, Avandi di Tanggulangin. Di rumah saya ada sepeda motor yang jarang dipakai, tapi saya juga ingin sepedanya tetap baik-baik saja. Yang mau saya tanyakan, kapan jangka yang tepat mengganti oli untuk sepeda motor yang jarang dipakai? Oke. Ya, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Coach. Boleh kita tanggapi dulu? Istilahnya kalau Mbak Wulan tadi, spion itu spion jalu, Mbak. Kalau namanya ya, spion jalu, oke. Spion itu sebetulnya kalau di luar negeri itu memang digunakan untuk motor-motor yang tipe cafe racer itu. Biasanya mereka menggunakan tipe itu. Nah, apakah melanggar aturan? Nah, ini masalahnya. Kalau kita lihat, kalau spion itu yang diukur, ya menurut SNI itu
itu adalah diameternya. Jadi diameter dari lingkaran spionnya itu loh. Nah, kalau lingkaran spionnya itu kira-kira aja lah, kira-kira sama dengan sama dengan spion aslinya, itu berarti nggak melanggar aturan. Boleh dipasang di situ, boleh sebetulnya, ya kan? Masalah itu nanti apa istilahnya? Spionnya menghadap ke kiri, ke kanan, atau menghadap ke pemiliknya, biar tetap bisa. Sekarang kan kalau cewek-cewek kan gitu kan, spionnya itu bukan menghadap ke belakang, tapi menghadap ke wajahnya gitu loh. Jadi sambil jalan itu dia bisa ngelirik, masih tetap cantik kan gitu kan. Iya. Sering lihat seperti itu soalnya. Jadi sedikit-sedikit dia lihat di kata spion, di kata spion. Lah, itu terlepas dari itu, ya kan? Kalau menurut aturan itu sudah boleh. Jadi ukurannya aja, diameternya itu sama peletakannya. Peletakannya kalau dia bisa melihat ke belakang itu berarti boleh. Kecuali kalau dia diletakkan di depan plat nomor atau gimana, itu salah jelas. Artinya seperti itulah. Apakah membahayakan? Kalau saya ngomong membahayakan apa tidak, kita kembalikan ke fungsinya spion. Kalau fungsinya spion itu untuk melihat kondisi di belakang, harusnya dia berfungsi dengan sempurna untuk melihat belakang. Jangan sampai spion ini cuman sebagai apa istilahnya, sebagai alat agar tidak ditilang kan gitu kan. Jadi artinya itu. Jadi kalau masalah, sebentar, ini si kucing mau ikut siaran, Mbak. maaf. Iya. Ini saya mau ikut siaran ini. Penasaran dia, lo itu kan muncul. Kan? Bentar. Iya. Lucu tuh coach. Kucing Anggora ya, bukan ya? Ini nggak tahu ini dari adik kemarin dikasih. Oke. Iya. Ya, kembali spion tadi. Jadi fungsinya spion itu, kalau dia bisa melihat belakang dengan baik, it's okay, berarti nggak ada masalah. Itu yang nomor satu untuk baut. Yang kedua, motor jarang dipakai. Tuh kan, berantem tambahan kucingnya. maaf. Iya. Seru coach, gak apa-apa, ini backsound aja itu. Kenapa? Jadi backsound. Ya. Jadi untuk motor yang jarang dipakai memang diperlukan apa istilahnya, pemanasan ya. Kalau memang jarang dipakai. Kalau jarang dipakai itu yang harus dilihat adalah kekentalannya, kondisi kebersihan dari olinya. Jadi apakah olinya sudah ada gram-gramnya, sudah cukup hitam, ya kan? Sudah cukup hitam, nah itu baru kemudian diganti. Asumsinya kalau memang dipanasin setiap hari, kelihatannya nggak mungkin udah dipanasin setiap hari. Yeah. Itu biasanya kalau motor biasa, motor normal itu, sepeda motor itu penggantiannya rata-rata sekitar 4.000 kilo. Kalau motor yang sekarang, kalau motor yang lama menggunakan oli-oli yang lama, masih menggunakan karburator, itu kan sekitar 2.000 sampai 3.000 kilo. Itu artinya kalau motor itu dipakai menempuh perjalanan sekitar 2.000 atau 3.000 kilo, itu harus diganti lah. Sama kalau yang di motor yang tidak dipakai, ya kita fungsikan aja. Kalau kita panasin 5 menit, 5 menit itu menempuh jarak berapa kilo? Katakanlah 5 menit menempuh jarak 10 kilo. Ya udah dikalikan aja. Kira-kira kalau sudah kilometernya sudah mencapai sekitar 3.000, 2.000 atau 3.000, ya diganti gitu loh. Yang paling gampang seperti itu sih kalau untuk kendaraan-kendaraan yang tidak pernah dipakai. Lah, gimana kalau manasinya? Wah, saya manasinya seminggu sekali. Ya sama, nggak apa-apa. Tetap dihitung aja. Manasinya berapa menit? Oh, 5 menit, 10 menit. Ya, asumsikan kalau 5 menit itu bisa menempuh jarak 5 kilo. 10 menit berarti 10 kilo. Lah, udah dikalikan aja. Kira-kira itu sudah mencapai sekitar 2.000, 3.000, lah, lakukan penggantian. Nah, gitu aja Mbak, gampang. Oke, baik. Ya, ini tadi sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh, udah, masih 2 itu ya. Oke, baik. Nah, Coach, kan ikutan sharing juga nih ya pengalaman dari kendaraan yang saya gunakan itu, Coach. Kadang kalau sudah sering kali melintas di apa ya, seperti ada jalan yang berlubang seperti itu ya, atau mungkin kayak ada polisi tidur kayak gitu tuh. Nah, sering kalinya terkena istilahnya bahasa Jawanya itu geronjalan gitu ya, Coach ya. Gitu selalu tiba-tiba
bagian setir itu seperti kayak goyang gitu ya, setir. Terus yang terus terdengar juga bunyi tek 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 begitu. Itu kenapa ya, Coach, seperti itu? Harusnya diperiksa lagi kan gitu kan. Berarti itu sudah waktunya masuk perawatan juga atau gimana? Lah, kalau itu bukan perawatan, Mbak. Itu perbaikan. Oh, oke. Bedanya perawatan dan perbaikan itu, kalau perbaikan itu kalau motor itu mengalami masalah, ada masalah, itu namanya perbaikan. Kalau perawatan itu kalau motor dalam kondisi normal semuanya dilakukan perawatan. Nah, bedanya di situ. Nah, Mbak Tika, kasus Mbak Tika itu saya nggak bisa, ininya, bagian ininya rusak, nggak bisa seperti itu. Nanti kalau saya bisa seperti itu kayak dukun nanti, Mbak. Harus gitu. Saya harus ngecek dulu kondisinya seperti apa, sama seperti bengkel yang lain. Tetapi estimasinya biasanya kalau melewati jalan yang apa istilahnya, ground jalan yang banyak lubang dan sebagainya, itu biasanya yang kalah duluan. Biasanya yang kalah duluan itu adalah bearingnya atau lakernya, ya kan, yang ada di roda itu, dan shock breaker. Ada dua itu biasanya. Kalau shock breaker itu gampang ngeceknya. Kalau shock breaker itu ada kayak rembesan oli gitu di luar, atau ada kotoran hitam-hitam kayak nempel di shock breakernya, itu berarti ini bocor. Kalau untuk bearing itu rodanya harus diangkat, roda depan diangkat, terus kemudian roda itu digoyang ke kiri ke kanan. Kalau roda itu goyang ke kiri dan ke kanan, nah kalau dia goyang ke kiri dan ke kanan, itu berarti ada kemungkinan bearingnya sudah rusak. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan sederhananya seperti itu. Untuk pengecekan lebih detail, silakan dibawa ke bengkel, nanti dari teknisi bengkel akan memeriksa satu persatu. Nah, itu nanti akan dilakukan pengecekan apanya sih sebetulnya yang bermasalah gitu loh. Mungkin itu caranya untuk melakukan pengecekan, Mbak Tika. Oke. Ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono ya, Sidoarjo, ini sudah bergabung juga dengan kita. Oke, ini sharingnya lebih ke kendaraan mobil sih. Ya. Apa sih dasar yang tepat untuk menentukan kapan mobil itu harus dibawa ke bengkel untuk diservis rutin? Biasanya kan ada 2 parameter berdasarkan waktu atau jarak tempuh dari kendaraan. Kalau menurut Coach Arsyad lebih merekomendasikan yang seperti apa nih? Silakan, Coach. Saya merekomendasikan jarak tempuh. Saya merekomendasikan jarak tempuhnya. Kecuali untuk seperti Mas Afandi tadi, yang motor tidak pernah dipakai, mobil yang tidak pernah dipakai, beda ceritanya. Tapi untuk yang kendaraan sehari-hari, itu saya lebih prefer itu adalah berdasarkan jarak tempuh. Mobil-mobil baru, motor-motor baru sama semuanya, itu selalu dilengkapi dengan buku servis. Iya. Itu berarti waktu ya, Coach ya? Dalam? Waktu berarti. Kalau kita melihat dari buku servis berdasarkan waktu. Kilometer, Mbak. Dari buku servis itu kilometer. Tidak pernah di buku servis itu waktu. Jadi mesti kilometer. Artinya bahwa di buku servis ya kan, kalau di motor itu buku servis untuk perawatan itu setiap 4.000 kilo bareng dengan penggantian oli. Kalau di mobil untuk perawatan itu rutin sekitar setiap 10.000 kilo, Mbak. Itu poin-poinnya ada. Monggo silahkan di buku servis itu dibuka, ya kan? Ini kebetulan saya lagi buka buku servis. Jadi di buku servis itu silahkan dibuka. Di situ ada jadwal perawatannya. Nah, dari situ bisa ketahuan jadwal perawatan itu kalau di mobil itu sekitar 10.000 kilo. 10.000 kilo itu kalau di apa istilahnya di pabrik 10.000 kilo itu diasumsikan. Nah, diasumsikan menempuh jarak sekitar 4 sampai 5 bulan. Biasanya 10.000 kilo itu segitu. Ya kan? Nah, ini yang dipakai adalah kilometernya. Karena kan beda-beda. Ada motor yang dipakai tiap hari menempuh jarak katakanlah cuma 10 kilo pulang pergi atau 20 kilo pulang pergi. Tetapi ada juga kendaraan yang dipakai setiap hari, ya kan? Setiap hari mungkin sekitar 100 kilo. Sama seperti saat saya masih ngantor di Sidoarjo dulu, saya tiap hari berangkat dari Gresik ke kantor itu sekitar 50 kilo. Nah, pulang pergi sudah 100 kilo. Nah, artinya bahwa
waktu perawatannya akan lebih pendek gitu daripada kendaraan yang dipakai untuk cuman dipakai dalam kota. Nah, artinya seperti itu. Kalau Pak Muzaki saya sarankan kalau mobil Pak itu lakukan pemeriksaan. Kalau mobil-mobil ini melakukan pemeriksaan sekitar 10.000 kilo harusnya. Kalau di motor itu sekitar 4.000 kilo sekarang. Kalau kita mengikuti motor-motor yang baru sekarang itu sekitar 4.000 kilo. Kenapa 4.000 kilo di motor? Karena motor sekarang kan menggunakan injeksi, Mbak. Tidak perlu menservis karburatornya. Kalau dulu 2.000 kilo itu karena pertama masih menggunakan karburator. Kedua, kualitas bahan bakar kita waktu itu masih belum terlalu bagus. Sehingga perlu dilakukan setiap 2.000 kilo itu. Kalau dulu itu perlu dilakukan membersihkan karburatornya. Tapi sekarang kan nggak perlu. Kita menggunakan injeksi, jadi nggak ada masalah untuk itu. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, nah ini kemarin sempat ngobrol juga Coach di rumah ya. Itu kan ada sisa oli karena terlalu banyak kemarin, terus ada sisa. Itu kan sudah agak lama ya Coach ya, karena ternyata waktu mau servis lagi olinya itu lupa nggak dibawa, jadi nggak kepake. Nah oli ini apakah setiap misalkan ganti atau servis itu nanti olinya itu pasti berbeda-beda begitu sesuai kebutuhannya, jenisnya atau seperti apa ya Coach? Karena terus terang ini belum pernah tahu nih tentang dunia perolian itu untuk mobil. Oli itu kalau di mobil, di motor sama sebetulnya. Itu sesuaikan aja dengan rekomendasi dari pabrik. Jadi kalau rekomendasinya pabrik, spesifikasinya apa? Ya itu udah. Apakah dia, kalau sekarang mungkin kalau di mobil sudah masuk ke API servisnya SL gitu. Jadi kita pernah bahas tentang oli itu. Jadi sesuaikan aja. Dan sebetulnya oli itu tidak ganti-ganti, speknya itu tidak ganti-ganti Mbak. Artinya bahwa katakanlah nih, Mbak Tika beli oli 4 liter, ternyata yang dipakai cuma 3 liter gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang 1 liter dipakai. Oh, servis berikutnya lupa Coach. Servis berikutnya lagi masih bisa. Karena oli ini lifetime-nya panjang, tidak seperti apa istilahnya. Tidak ada kedaluarsanya gitu agak panjang biasanya. Bisa 5 sampai 10 tahun. Jadi artinya bahwa oli ini masih tetap bisa dipakai, Mbak. Masih tetap pakai untuk servis berikutnya enggak apa-apa. Nanti pakai servis berikutnya enggak apa-apa gitu loh. Saya kadang-kadang kalau oli itu kalau masih ada sisa 1 liter atau setengah liter saya ngumpulkan. Kalau sampai 1 liter ya nanti buat berikutnya kan tinggal beli yang 3 liter lah. Sama seperti itu. Jadi tidak ada masalah karena oli ini sebetulnya spesifikasinya atau klasifikasinya API servisnya itu tetap, artinya tetap bisa dipakai kecuali Mbak Tika melakukan pergantian merek oli. Nah, kalau kita melakukan penggantian merek oli, maka oli dengan merek yang berbeda tidak saya rekomendasikan untuk dicampur. Karena setiap oli itu mesti dia apa istilahnya, dalam tanda kutip itu bumbunya mesti di dalamnya mesti beda-beda. Ya kan? Bumbunya beda-beda. Nasi goreng di tempat A, nasi goreng tempat B sama-sama enak, tapi begitu dicampur belum tentu enak kan? Nah, sama seperti itu kira-kira. Kalau kita ganti merek oli, tapi kalau cuma mereknya masih tetap, speknya masih tetap, itu tidak ada masalah, masih bisa dipakai. Ya. Oke, baik. Ya, dan ini ternyata sudah di sesi akhir ya untuk perbincangan kita pagi ini. Silakan Coach Arsyad di hari closing remarks apa yang sudah kita diskusikan bersama pagi ini. Silakan Coach. Lakukan perawatan agar kendaraan tetap nyaman, ya kan? Basicnya sebetulnya kalau kita melakukan perawatan itu adalah melihat di buku servis. Di buku servis itu ada kilometer sekian, apa yang harus dirawat, apa yang harus diperiksa, apa yang harus diganti. Contohnya paling gampang, mungkin yang kita nggak pernah tahu sebetulnya. Contohnya kayak busi. Busi itu sebetulnya harus dilakukan penggantian setiap 20.000 kilo. Nah, contohnya seperti itu, ya kan? Itu yang paling kadang-kadang kita terlupakan gitu loh. Terus air radiator kalau di mobil, motor juga sama. Itu penggantian setiap 80.000 kilo. Ya kan? Kalau oli jelas, oli biasanya kalau di motor itu 4.000 dan kalau oli di mobil itu sekitar 10.000. Pada saat melakukan penggantian oli, itu bisa sekalian melakukan perawatan. Biasanya di pabrik jadwal perawatan kendaraan itu bersamaan dengan jadwal penggantian oli.
Artinya perawatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan kendaraan pada saat dipakai. Nah kan, jadi kalau kendaraan itu sudah rusak saat dipakai, ada masalah, itu namanya perbaikan. Menghindari perbaikan adalah dengan melakukan perawatan. Dengan melakukan perawatan secara teratur, melakukan perawatan dengan baik, maka insya Allah kendaraan ini akan bisa optimal bekerja dan dia terjaga, tetap bisa kita pakai dengan baik dan panjang umurnya kendaraannya. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas pagi ini bermanfaat ya, bisa menambahkan pengetahuan tambahan nih kita untuk yang pemilik kendaraan, terutama semua kendaraan ya Coach, sepeda motor, mobil, semua ya. Jadi jangan lupa, jangan hanya merawat hati, merawat pasangan. Ya, jangan lupa juga untuk merawat kendaraan Anda ya, karena kendaraan itu juga perlu dimanja, bukan cuman kita ya wanita yang perlu dimanja, tapi ya kendaraan itu sebagai pasangan juga soalnya ya Coach ya. Betul. Oke. Baik Coach Arsad, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya juga yang sudah dibagikan. Salam juga untuk keluarga yang ada di rumah Coach. Salam sehat selalu. Untuk Coach Arsad, insya Allah ketemu lagi di pekan depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.